Dia ngelemparin batu kecil lah gitu kan. Begitu. Ditimpuk. Sampai si Hansipnya pun jadi emang nggak ketemu. Akhirnya apa bang? Si kuntilanak anaknya bilang begini, di atas ada tuh bang, di pohon sengon gelantungan. Pas dia buka, karena emang abang gue yang nomor 2 ini agak sedikit gagap ngomongnya. Pas dibuka, emang pocong lagi berdiriin begini bang, melototin. Dia teriak sekencang mungkin, pok, pocong. Curiga lah si tukang jagung ini. Ditimpuk lah itu, pakai batu. Buat pastiin ini nangka apa bukan sih, karena di pohon sengon gitu kan. Enggak tahu jadi muter bang kepalanya bang. Cek. Pala pocong nongol di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Seperti biasanya nih, gue sudah mendatangkan seorang narasumber. Dan kali ini narasumber kita punya pengalaman di rumah tempat dia tinggal. Dan rumah ini adalah rumah susun di daerah Jakarta. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Bang Mumin. Bang. Kabar baik ya bang? Alhamdulillah. Syukuran. Bang. Lo tinggal di tempat ini dari tahun berapa sih bang? Kalau pribadi, kalau gua tahun 2010. Tapi kalau untuk keluarga gua, dari kakak gua dari nomor 1 sampai nomor 4 ini dari tahun 2000-an. Oh, 2000-an awal. Iya, 2000-an awal. Oh, ini berarti lo tinggal di situ, lo beli rumah susun ini, beli rumah di sana gitu? Iya. Oh, oke. Ini di daerah Jakarta? Jakarta Pusat tepatnya. Oke, ini waktu emang lo tinggal di situ, tempat ini emang baru ada kah atau gimana tuh bang? Ya emang udah ada. Emang udah ada bangunan ini? Udah ada bangunan ini. Oke, tapi emang sebanyak itu gangguan-gangguan mistis yang ada di sana? Banyak, bahkan nggak cuma dari keluarga gua gitu, jadi beberapa warga udah pernah ditampakin, terus pedagang-pedagang yang lewat depan rumah, sampai ke ansip yang sering keliling malam itu juga ditampakin, dikerjain lagi. Banyak banget yang jadi korban dari sosok-sosok yang penampakan di sana. Iya, betul. Berarti ini pengalaman udah dialami sama banyak orang sebagai saksinya ya? Lebih banyak orang sih, yang jelas emang cerita dari keluarga gue sih. Awalnya bukan pengalaman pribadi? Iya. Sampai akhirnya ngalamin sendiri gitu. Oke. Nah, kita tahan dulu nih bang ceritanya nih. Nah, buat teman-teman yang penasaran gimana tempatnya Bang Mukmin ini tinggal dan gimana kesereman yang ada di sana, kalian tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Dan yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung dengerin pengalaman dari Bang Mukmin kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Bang Mukmin, awal mula kejadian ini terjadi gimana bang? Awal mulanya sih setelah pindah rumah di tahun 2000-an sih. Jadi kan dulu rumah gue ini kan masih di daerah Jakarta Pusat ya, di Ben Hill. Begitu pindahan tuh gue harus ke Kabupaten Garut dan ikut bokap nyokap. Sedangkan yang rumah satu ini masih di daerah Jakarta Pusat, jadi nggak jauh beda sama yang rumah yang lama gitu loh. Awal pindah itu tanggal 1 pas Januari gitu loh. Jadi 10 hari dari tanggal 1 ke 10 hari itu emang gak ada apa-apa bang, aman lah gitu kan. Nah dari sekian beberapa hari, berapa bulan gitu kan, kata kakak perempuan gue yang nomor 4 ini, sebutlah namanya Aini lah. Awalnya tuh dia denger kayak suara anak ayam, terus suara lolongan anjing tengah malam. Dan anehnya itu kalau suara lolongan anjing itu enggak seperti di malam hari harus jam 12, jam 1, enggak. Jam 9 aja itu udah serem lah gitu loh bang.
Karena pada saat itu tahun 2000-an itu masih sepi lah bang, belum begitu rame. Karena rumah yang gue ini kan rumah susun nih bang. Kalau katakanlah ini rumah susun ya Tanah Abang lah kan, 4 lantai per blok lah gitu kan. Dan warganya pun ya tidak serame saat inilah gitu. Yeah. Jadi yang waktu dirasain sama kakak gue ini ya setiap jam 10, jam 11 tuh suara anak ayam tuh udah mulai bang. Selang beberapa hari tuh anak ayam terus gitu kan. Lama-lama kakak gue yang perempuan ini memastikan ini suara anak ayam dari mana gitu kan. Sampai paginya, siangnya, sampai sorenya pun mencari gitu kan. Entah mungkin ada tetangga lah yang memelihara ayam gitu kan. Tapi emang nggak ada bang. Nggak ada yang melihara? Nggak ada yang melihara anak ayam sekalipun gitu. Setiap ada suara anak ayam pasti ada suara lolongan anjing gitu. Pada saat jam 10 malam lah, jam 11 malam. Dan anehnya akses jalan keluar masuk gua pun sepi, bener-bener sepi. Orang biasanya pulang kerja, terus yang pedagang pun nggak ada yang pernah lewat, ataupun sambil, karena di situ ada lapangan ya, jarang ada yang main bola pun juga jarang bang. Pada saat tahun 2000-an itu sesekali pernah ditampakin kakak gue yang perempuan itu sama sesosok kuntilanak, dimana pada saat itu lagi sedang nonton TV nih bang, jam 11 malam. Sebelum ditampakinnya kuntilanak itu ada suara anak ayam. Nonton TV, nggak lama itu dia dengar suara anak ayam, dicarilah nggak ada. Nah pada saat tidur, selang beberapa menit suara anak ayam itu kembali ada terdengar di telinga kakak gue inilah gitu kan. Tidurnya pun juga belum pulas bang, masih setengah sadar lah gitu loh. Suara anak ayam itu berhenti, baru suara anjing melolong gitu. Nah dari situ terbangun lagi lah kakak gue ini kan, mencari apa sih penyebabnya gitu. Karena posisi rumah gue ada kaca cermin yang menghadap ke pohon sengon. Nah itulah dikiranya kakak gue ini entah itu karung mungkin seperti buah nangka atau apalah gitu kan. Ternyata si kuntilanak itu sambil mainin rambut bang. Awal pertama mulai itu ya, sampai ia teriak, kaget, shock lah gitu kan, sampai nangis lah bang. Nah mau cerita ke kakak-kakaknya pun, ke abang-abangnya, ya percuma, nggak akan dipercaya gitu. Masa rumah baru kita kan gitu kan, baru dihuni beberapa bulan udah ditongolin makhluk yang seperti itu loh bang. Memang kondisi pada saat itu posisinya pun juga rumah susun itu sepi. Dalam 4 lantai itu hanya 1 yang lampunya nyala, berarti yang terisi. Dari akses keluar masuk pun lewat tangga itu gelap. Jangan kata yang 1 tower sama saya yang 1 blok lainnya pun sama begitu bang. Masih sepi banget. Masih sepi banget tahun 2000-an pada saat itu. Satu ketika tante gue main nih ke rumah bibi gue nih, adanya nyokap, nginep lah. Nah dari kejadian pas adanya bibi gue ini sama kejadiannya seperti kakak gue yang dialamin, lagi-lagi anak ayam. Pas dicari sama bibi saya kan, nah kakak gue ini sebenarnya dia mau ngasih tahu, cuman takutnya ntar diceritain dia nggak percaya kan gitu. Makanya biarinlah gitu kan, biar dia cari tahu sendiri gitu. Dia mulai mencari tuh bang, suara anak ayam dari mana gitu kan. Bertanyalah ke kakak gue yang perempuan ini ada tetangga yang pelihara ayam ya gitu, tengah malam itu bang. Nggak ada, dia bilang. Selang beberapa jam suara lolongan anjing lagi. Pas dicari, karena di pintu rumah susun kan kebanyakan ada lubang kecil nih yang untuk ngelihat dari dalam untuk keluar. Okay. Nah bibi gue ini mengintip lah bang. Nggak taunya itu kuntilanak ada di balkon, lagi-lagi mainin rambut, sambil kakinya tuh diayun-ayun gitu loh bang. Nah si kuntilanaknya ini yang dilihat sama tante gue beda versi. Kalau yang dilihat sama kakak gue yang pertama itu rambutnya acak-acakan bang. Kalau yang ini rambutnya rapih dan bajunya pun ya kecoklat-coklatan kayak tanah kuburan gitu bang.
setiap yang namanya kejadian penampakan itu mulanya berawal dari pohon sengon itu bang, karena berdekatan banget sama rumah. Tingginya pun sama, bahkan ranting-rantingnya pun sampai masuk ke jendela yang untuk buat ngejemur baju lah, pakaian kalau kita habis nyuci ya kita jemur situ. Memang rantingnya itu nyampe bang ke jendela ruang tamu tuh gitu, yang apa namanya posisinya pun yang nggak beda jauh dari lapangan. Oke. Emang mepet tuh pohon sama rumahnya. Mepet banget gitu kan. Karena memang kakak gua kan waktu itu masih sekolah lah, SMP. Yang perempuan itu, dia tuh kalau pulang memang akses tangga itu selalu gelap. Jadi dari lantai 1 sampai lantai 4 itu belum ada penghuni. Baru orang pertama tuh keluarga gua doang di situ, Bang. Dan itu di lantai 4. Lantai 4. Coba pun begitu, Bang, tiap tower. Jadi kalau tiap malam itu satu rumah kalau lampunya nyala berarti itu orang terisi. Seperti gimana ya bang ya? Dalam beberapa lantai pasti ada satu lantai yang terisi gitu, sisanya gelap. Kalau dibilang layaknya sepinya seperti kuburan ya memang seperti kuburan bang, sepi gitu loh. Belum memang terisi banget sama penghuni sama warga-warga gitu. Dengan bangunan segede itu penghuninya cuma satu rumah iya gitu. Kakak gua tuh pulang sekolah. Dia mungkin pulang sekolah tuh karena jam 7 malam abis entah itu kerja kelompok entah abis apa gitu loh bang. Karena lewat jalur tangga itu keluar masuk karena gelap, dia main lewat itu aja bang. Nah itu kejadiannya jam 9 malam tuh. Emang sepi udah nggak ada warga yang nongkrong beraktivitas lah bang gitu kan. Dilewatin baru nyampe lantai 2 ada sosok perempuan yang duduknya di tangga. Ditanyalah sama kakak gua gitu kan. Nah kakak gua ini nggak ngeh bahwa itu kuntilanak, nggak, ya belum, kiranya warga yang pendatang baru lah begitu, duduk aja tapi sambil menundukkan kepalanya gitu. Lalu kakak gua sambil lewat bilang permisi ya. Sambil naik, baru naik beberapa anak buah tangga, nengok lagi ke belakang udah nggak ada. Ini bah hilang tuh ya, pokoknya hilang deh bang. Sampai dia memastikan itu udah yakin bukan orang, pulang langsung naik tangga tuh cepet. Pas buka pintu rumah emang keadaan gelap bang, belum dinyalain karena orang kan masih pada kakak gue yang lainnya kan masih pada kerja gitu loh bang, masih gelap. Pas buka pintu kuntilanak itu ada di dalam rumah, lagi sedang mainin rambutnya lagi bang. Di dalam rumah. Akhirnya kakak gue yang perempuan ini menjerit lah, teriak. Dan gak lama kemudian kakak gue yang laki-laki naik baru pulang. Kenapa lu nangis gitu? Gue ngeliat begini kan, ada kuntilanak. Wah bohong lo, dibilang gitu. Tahayul sama yang seperti itu. Lalu kakak gue yang nomor 2 lah, abang gue. Nah abang gue yang nomor 2 ini katakan namanya Ardi lah ya bang. Nah Ardi ini juga sempat ditongolin. Singkat ceritanya pada saat itu ditongolin sosok pocong. Jadi pocong ini sebelum ke kakak gue yang nomor 2 abang gue, jadi dia sempat nongolin yang ke kakak gue yang perempuan ini yang nomor 4. Dia tidur nih bang, karena emang posisi dia pulang sekolah capek, terus pulang sekolahnya malam terus. Lama jendela kamar punya kakak gue yang nomor 1 itu lupa ditutup. Entah kenapa batinnya kakak gue ini, aku mau nutup jendela kamar gitu. Baru mau ditutup bang, tiba-tiba sosok pocong menghampiri dengan terbangnya itu. Dia sambil nangis bang, nangis udah ngeplis lah bang, bener-bener bengong, cuman bisa nangis, mau berdoa pun nggak bisa sama sekali. Andai kata pun dia mau cerita lagi ke abang-abang juga bakalan percaya gitu loh. Nangis sekuat tenaga tuh, emang bener-bener nangis. Sampai sekarang pun kalau saya tanya pocongnya bagaimana, dia trauma. Dia cuma bilang, maaf ya, bukannya saya rasis sama orang Arab, dia bilang mirip orang Arab, tinggi gede gitu. Wajahnya pun sama, hidungnya mancung, kulitnya pun sama.
besokan harinya ada tetangga gue nih bang, tetangga kakak gue lah yang nomor pertama ini kan sering nongkrong sama orang berbaur lah gitu, cari kenalan, cari temen gitu. Besokan harinya dia datang ke rumah nih, 2 orang pemuda lah gitu kan, tetangga belakang rumah yang dekat lapangan. Karena lapangan posisi ada 2 bang, di belakang rumah ada, di depan ada. Kalau yang di depan itu dekat pohon sengon, kalau yang di belakang itu ya tepat munculnya sosok pocong. Di situ. Karena kalau kita buka jendela kamar itu udah lapangan, area blok belakang, ya itu. Karena posisi itu keadaan kondisi gelap banget bang, nggak pernah dikasih lampu. Dan lapangan belakang pun emang sepi, nggak pernah ada orang main gitar gitu loh. Nggak ada yang pernah orang main bola lah gitu kan. Mungkin warga juga udah tahu kalau area situ emang angker, ada pocongnya kata gitu. Itu udah jadi omongan warga tuh ya? Udah jadi omongan warga. Bahkan si pemuda yang datang ke rumah gue ini ngasih info gitu. Dia pernah bilang begini, abang gue yang pertama ini namanya Aceng lah sebetulnya. Lu kan orang baru di sini nih. Emang kenapa bang? Dia bilang, gue sih cuma ngasih sekedar info aja. Kalau jam 9 di sini, wilayah sini sepi gitu. Alasannya di sini tuh sering nampakin pocong. Kakak gue yang perempuan dengar dari kamar nih bang. Teringat lagi sama sosok pocong itu. Nangis lagi, gugup loh. Nggak mau cerita sama abangnya kan, diem. Masa sih, kata abang gue yang nomor pertama nih. Jadi gini bang, dijelasin lah sama pemuda yang datang ke rumah. Jadi ini rumah susun ini dulunya pernah bekas kuburan. Tahun 70-an atau tahun 80-an gitu. Kuburan itu kuburan orang Arab. Nah satu lagi bilang campuran lah kayak gitu kan. Maaf ya, saya bukan rasis sama orang Arabnya nih. Ini cuman cerita banyak orang gitu, bekas kuburan orang Arab. Jadi si jasadnya ini dipindahkan ke daerah Condet gitu. Tanah wakaf ini tadinya namanya sampai cerita situ dia bilang begini, kalaupun ditongolin itu sebagai tanda perkenalan aja, dia bilang begitu. Masa perkenalan sama pocong kira-kira aja kan gitu. Nah ada kakak gue nih yang nomor 2 emang nggak percaya bang. Emang semua pas dia yang pemuda 2 itu kasih informasi, keluarga gue emang lagi pada ngumpul. Ada yang percaya karena udah ditampakin, yang nggak percaya berarti belum nih gitu kan. Sehabis 2 pemuda itu menceritakan tentang kisah cerita yang tanah tersebut di rumah susun nih bang, pulanglah dia. Besokannya kakak gue yang nomor 2, besokan harinya tuh. Bibi gua sama kakak gue yang nomor 4 ini perempuan tidur di kamar, sedangkan kakak gue yang nomor 2 ini tidur di ruang tamu. Posisi dari belakang TV itu dapur sama kamar mandi, ada wastafel lah situ. TV-nya itu berarti ngadepnya ke lapangan depan. Nah, dia tidur berarti dia tidur ngadep ke dapur lah gitu kan. Emang itu gelap bang, gelap. Posisi tidurnya abang gue begini nih, contoh. Karena ini kan emang agak sedikit kebuka ya bang. Dia baru ngeh kok kayak ada orang yang berdiri tapi kok nggak nyentuh lantai, dia bilang. Pas dia buka, karena emang abang gue yang nomor 2 ini agak sedikit gagap ngomongnya. Pas dibuka, emang pocong lagi berdiriin begini bang, melototin. Dia teriak sekencang mungkin, pok. Dia nggak bisa bang, emang udah terkunci. Akhirnya pas begitu si pocong itu pergi, baru ngomong pocong. Orang yang lagi pada tidur pun di kamar pada bangun. Ada apaan? Pocong bilang gitu. Setelah kejadian itu kakakku yang nomor 4 ini perempuan baru cerita, lu nemuin pocong di sini, mana pocongnya gitu. Oh nggak taunya pocongnya itu larinya ke kamar kakak gue yang pertama tuh, karena kakak gue yang pertama emang orangnya jarang pulang bang, gitu, nggak pernah tidur di rumah lah. Mungkin dia tahu, cuman nggak pernah banyak cerita gitu kan. Kalaupun cerita dia hitungannya pasti mau nakut-nakutin saudaranya yang lain, nggak mau dia begitu. Cukup dia aja yang tahu sendiri gitu. Jadi keluarga gue udah pada ibaratnya apa ya? Kalau dibilang kacau lah gitu kan, cuman gara-gara penampakan hantu begini ya bang. Heboh nih semua. Heboh lah pokoknya satu rumah tuh. Kita mau nanya sama tetangga pun memang nggak ada. Iya. Posisi emang masih sepi. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh lagi bang itu. Karena posisi rumah susun itu dari
dari beberapa lantai, satu ngadep pintu, ntar 2 lantai ngadep pintu, gitu. Posisi tangganya tuh tangga sama balkonnya begitu bang. Ada balkonnya sepetak, pintu depan pintu gua, pintu gua kayak gitu. Nah, dilanjut lagi nih cerita dari kakak gua lagi yang perempuan, karena paling sering ditongolin tuh kakak gua yang perempuan, bahkan sama tante gua pun juga emang paling sering dikerjain sama kuntilanak tuh paling sering bang. Satu saat jam 1 malam, suara anak ayam lagi bang. Posisinya kakak gue lagi sendiri, abang-abangnya belum pada pulang gitu. Itu jam 1 malam. Ini anak ayam bunyinya di lantai 4 kedengeran. Jadi anak ayam itu mulanya cuma 1 anak ayam bang, 1. Jadi makin lama makin banyak. Dan anehnya si suara anak ayam ini berasa kedengeran deket banget kayak di ruangan tamu. Padahal kakak gue tidurnya di kamar, gitu loh. Berisik. Nah, pas kakak gue tidurnya baru setengah sadar, tiba-tiba tangannya, rambutnya itu seperti ada yang mengelus-ngelus gitu bang. Matanya pun mungkin emang agak melirik ya kakak gue nih untuk memastikan siapa yang ngelus-ngelus ini. Ternyata tuh kukunya tuh panjang, dibilang. Semuanya hitam, panjang, dan rambutnya pun si kuntilanaknya sambil mainin rambutnya itu jatuh bang ke mukanya kakak gua. Dia mau teriak nggak bisa, mau baca pun nggak bisa. Sampai itu si kuntilanaknya ketawa-ketawa. Alhamdulillahnya, kenapa? Kakak gue masih kuat imannya bang, nggak sampai kerasukan, nggak sampai pingsan. Ya mau diapain kan gitu? Emang udah terlanjur kita tinggal di situ ya kan? Udah beli lah ibaratnya kan. Ternyata ya angker gitu loh. Itu batas waktunya kalau nggak salah sampai 1 jam lah bang, itu si kuntilanak di situ. 1 jam. 1 jam dia ngeliatin sosok itu? Iya, 1 jam. Ngeliatin tangannya, mukanya, rambutnya sih bang. Itu full bang. Jadi si kuntilanak itu duduknya tapi nggak napak ke lantai. Kayak semacam kita aja nih duduk tapi dia ngelayang gitu loh. Ngayun. Nah dari situ barulah kejadian tersebut diceritakan ke bibi gue nih, adanya nyokap. Nah karena udah sama-sama saling tahu, sekarang bibi gue karena kasihan ya ngelihat kakak gue begini, ditemenin lah gitu. Tadinya kan memang tante gue ini cuma sekedar main, nginep, udah pulang. Sekarang emang bener-bener ditemenin lah nih kakak gue kan, kasihan gitu. Karena abang-abangnya pun juga kalau pulang tuh malam, kadang pagi. Ini kakak gue ini emang paling sendirian bang di rumah gitu, karena sekolah gitu kan. Ditemenin. Nah satu ketika tante gue nih yang ada nyokap dikerjain sama kuntilanak gitu. Lagi-lagi suara anak ayam sama lolongan anjing itu. Suara itu bermula dari belakang, suara anak ayam itu kedengerannya ya. Makin lama makin kesini memang kayak seperti di ruangan tamu. Memang benar apa yang diceritakan sama kakak gua, ada. Karena dia mencari sosok suara anak ayam itu, dia ngeliat lagi pas membuka pintu, kan? Itu kuntilanak ada di balkon. Itu kejadian jam 1 tuh. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Tapi kuntilanak ini emang gimana ya? Semua tuh beda-beda versi bang. Jadi ada yang tangannya hitam, ada gitu. Terus ini yang dilihat tante gue tangannya putih semua. Kalau baju dari si kuntilanak sih emang sama sih, coklat kayak kecoklatan tanah kuburan gitu. Cuman bentuknya pun agak rapi gitu. Ya sama. Yang satu di balkon, yang satu ada di pohon sengon. Jadi kuntilanak itu setiap kali menampakkan diri nggak cuma 1, kadang 2, ada 3. Kayak seakan-akan tuh kayak, oh ini rumah gua loh gitu loh bang. Di saat yang berbarengan tuh? Di saat yang berbarengan. Karena pas begitu dia muncul, kenapa dibilang semuanya berbarengan? Kaca cermin itu menghadap ke depan pertama. Jadi kelihatan dari kaca itu 1 udah. Yang keduanya kita kelihatan dari pintu. Pas buka pintu ada. Tapi nggak menghadap ke pintu rumah ya. Jadi dia buang muka lah gitu. Munggungin. Yang 1 ada di dapur. Emang sengaja dapur gue emang walaupun dikasih lampu tetap aja di luarnya gelap lah bang, gitu kan.
Dari situ kuntilanaknya. Kalau dibilang apa namanya kita nempatin rumah setan ya kayak rumah setan sih bang. Itu nggak bisa lari kemana-mana tuh ya? Nggak bisa kemana-mana kita. Depan ada, belakang ada. Emang bener diceritain sama banyak orang yang pemuda itu datang ke rumah. Memang hati-hati, pokoknya jam 9 malam udah nggak ada orang, sepi. Anak-anak pun nggak ada yang pada nongkrong, pemuda-pemuda karena memang udah tahu. Seperti itu. Bahkan orang warga belakang pun cuma bisa bilang salut gue malu katanya. Lu orang pertama yang nempatin ini rumah katanya. Coba lihat blok-blok lain. Mereka satu pun juga ibaratnya masih ada 1-2, cuma lu doang di sini nih, cuma 1 orang dia bilang. Nah, satu kejadian aneh nih bang. Kejadian ini hari Sabtu di malam minggu. Dari jam 4 ini kakak gua tuh lagi izin mau main, katanya sih mau main lah gitu kan, mau nginep di rumah temennya. Izin pamit ke tante gua, ke kakak gua juga. Isanya tiba-tiba udah ngegeletak tidur di ruangan tamu. Dia udah keluar? Udah keluar, tapi pas abis azan isya dia udah ada di ruangan tamu tidur. Pakai sarung, celana pendek, tidurnya pun menghadap ke tembok. Kata tante gua sama kakak gua, ini si A gitu kan, udah balik ya katanya. Kok tidurnya pulas amat, sampai dibangun-bangunin juga nggak bangun gitu loh bang. Tidurnya pun tetap ngadepnya ke tembok terus kan. Nah jadi si abang gua yang nomor 2 ini tidur menghadap ke tembok, tante gua dan kakak gua yang perempuan tidur bareng itu bang. Mainnya apa ngejejer gitu kayak apalah gitu kan. Yeah. Tidur berbarengan. Di ruang tamu semua nih. Di ruang tamu semua dah gitu kan. Entah kenapa pas mau tarhim menjelang subuh, kakak gua yang nomor 2 ini bangun. Nah bangun tapi dia ke kamar mandi. Dia bangun, bibi gue tuh kayak merasa bahwa abang gue bangun nih, ya kan? Mungkin mulai pagi gitu. Pergi dah, kok tapi nggak balik-balik gitu kan? Karena belum ada pemikiran sama makhluk halus nih, bibi gue kagak kan? Tiba-tiba kakak gue yang nomor 2 pulang jam 8 pagi, ngetok-ketok pintu. Kadang pintu masih kekunci. Pas dia buka, nah lu bukannya masih tidur? Apaan, orang kemarin izin kok katanya gue mau nginep di rumah teman, lah yang tidur sama gue siapa? Gitu. Jadi kayak sesosok makhluk yang menyerupai kakak gue yang nomor 2 ini. Semalaman ada di situ. Semalam ada di situ, tidur bareng malahan. Pas tarhimnya, bibi gue merasa dia bangun, pikirnya bibi gue tuh dia olahraga pagi di hari Minggu kan, nggak taunya dia pulang pagi jam 8. Keadaan pintu rumah juga masih kunci, belum ngapa-ngapain semua orang rumah. Dia ngetok pintu, cekcok dah tuh di situ, ya kan? Sampai sempet ada omongan, bohong lu orang tidur sama gue di sini. Gua nggak tidur, gua nginep di rumah teman, dia bilang gitu. Langsung pemikiran tante gue sama kakak gue yang perempuan ini makhluk nih, kata gitu. Kalau nggak pocong ya kuntilanak gitu loh. Soalnya menyerupainya kakak gue yang laki-laki ini loh gitu. Kalau oke lah kalau kuntilanak nggak mungkin, perempuan ini mungkin bisa jadi pocong lah gitu kan. Sosok yang menyerupai itu. Sosok yang menyerupai itu loh bang. Tante gue itu nggak apa namanya, nggak mungkin selamanya nemenin kakak gue yang perempuan ya, tante gue ya. Dia pulangnya ke Ben Hill dah kalau nggak salah. Karena dia punya kontrakan situ. Lagi-lagi yang kasihan ya kakak gue ini yang perempuan. Malam tuh dia bilang pada saat habis pulang sekolah perut lapar, kakaknya masih pada belum pulang, jam 10 malam keadaan tangga akses keluar masuk tuh sepi gitu. Lagi-lagi sosok kuntilanak tuh ada lagi di anak bawah tangga. Turun dari keluar rumah tuh, buka pintu, turun dari lantai 4, adanya tuh di lantai 3 sama lantai 2. Sekaligus itu 2 kuntilanak di situ, Bang. Lagi pada duduk. Sambil baca gitu kan. Apa yang diingat sama kakak gue yang perempuan ini, Bang. Ayat kursi udah dibaca. Terus apapun yang dibaca yang diingat, tapi tuh kuntilanak tetap gak mau hilang. Setiap tangga tuh ya. Setiap tangga. Lantai 3, lantai 2. Lantai 2. Tetap harus dilewatin kalau mau turun. Iya, tetap harus dilewatin. Sekarang emang kita
nggak ada jalur lain, memang jalur itu satu-satunya. Tangga cuman itu aja. Tangga cuman itu aja gitu. Nggak ada tangga lain. Begitu dia turun, ya mau nggak mau kan karena terpaksa perut lapar gitu kan. Turun, dia nengok lagi ke atas, nggak ada hilang. Pas lantai 1, itu depannya udah pohon sengon bang. Ada di pohon sengon. Bayangin tuh bang. Berarti belakang nggak ada, dia ada di depan. Depan. Gitu terus. Gitu terus bang. Itu kuntilanak selalu ganggu. Kalau pocong ini kan ibaratnya dia nongolin cuman di gua ada nih gitu kan. Ini enggak, kuntilanak terus menerus. Kuntilanak lagi gitu. Dicek ke belakang nggak ada, adanya di pohon sengon. Emang pada saat itu memang jujur sepi. Ya kalaupun ada satu orang berarti tuh orang apa ya namanya ya, dianya juga punya anjing peliharaan gitu loh bang. Jadi kalau dibilang untuk ngejaga rumah tuh anjing bisa jadi buat ngejaga rumah ya kan fungsinya. Kalau tiap ada anjing mengganggu berarti ada kuntilanaknya dah. Sosok itu pasti lagi nongol. Entah ada di pohon sengon, entah ada di balkon, entah ada di atap rumah gitu. Anjing ini ada dari awal tinggal di situ, udah anjing ini udah ada bang. Tapi ini tinggalnya juga masih jauh ya? Cuma jarak berapa meter? Oh ini rumah depan gitu. Karena tiap blok itu cuman batasnya cuman akses jalan motor aja. Jadi kalaupun kita parkir motor pun di bawah geletak aja bang. Oh, oke. Kayak berantakan, kadang motor di sini, ada di sono, di mana. Yang melihara anjing ini di tower yang sama atau tower sebelah? Beda-beda. Oke. Beda tower gitu. Jadi bukan yang depan persis satu tower ya? Bukan. Beda-beda tower lah, beda blok gitu loh. Cuman anak ayam nggak ada yang melihara. Nggak ada yang melihara anak ayam. Gitu. Sekarang kalaupun ada yang melihara anak ayam, minimal harus punya kandang dong. Yeah. Halaman mana yang bisa buat bikin kandang kan nggak ada gitu. Kalaupun orang ada yang pelihara ayam untuk bikin kandang, minimal harus ada izin. Takutnya ada orang kebauan kotoran ayam lah segala macam kan gitu. Jadi lanjut lagi nih cerita nih gue bang. Nggak lama gue keluarga gue dapet berapa tahun gitu tinggal di situ ya bang. Nah kakak gue yang nomor 2 ini married nih bang. Nikah, dia punya anak. Anaknya pun tiap malam nangis. Jam 9, jam 10 malam tuh udah nangis, jam 2, jam 1 udah nangis terus pokoknya bang. Setiap malam? Setiap malam. Kadang ketawa sendiri. Alhamdulillahnya tuh kakak gue yang perempuan udah seneng lah, ada yang nemenin kan. Ada bayi, ada punya kakak ipar lah gitu. Tuh selalu bang, tiap hari. Kadang tiba-tiba sakit ngedadak panas. Tuh anak bayi. Jelang usia 6 bulan apa usia 10 bulan. Kakak gue yang nomor 2 ini, abang gue nih, curiga. Ini kenapa nih anak nih? Nah, istrinya, bapaknya kan orang Cirebon tuh bang, turunan orang Keraton, gitu. Ditelepon, "Pah, bisa ke Jakarta nggak?" gitu. "Emang kenapa?" "Ini bayi ini, namanya Keisha anaknya. Keisha nangis terus. Tolong dicek deh Pah," dibilang gitu. Akhirnya karena mungkin pertua dari abang gua peduli sama cucu ya, berangkatlah dia dari Cirebon ke Jakarta. Sampai depan pintu rumah nih, ditanya, "Kenapa nih anak?" "Nggak tahu nih, kalau tiap malam nangis terus." Terus kata mertua abang gua bilang apa? "Gimana yang nggak nangis terus? Orang ini setan semua," dibilang gitu. "Kok papa tahu dari mana?" "Ini," dibilang gitu. "Depan pintu aja udah ada." Itu kejadian siang tapi masih kelihatan sama itu. Bapak mertuanya bisa ngelihat. Jadi ibaratnya dia orang bisa lah bang. Terus gimana Pak? Ya penyebabnya ini, kuntilanak ini. Ada solusi nggak? Dia bilang gitu. "Tar," dibilang kata bapaknya. "Saya hadorohin dulu, ikhtiarin dulu. Mau ngajin dulu nih tempat." Selang berapa hari gitu? 3 hari. Anaknya udah bang, aman. Nggak pernah nangis, nggak pernah ketawa sendiri, terus kakak gue pun udah nggak pernah ditampakin. Aman lah pokoknya bang ya. Setelah mertua ini datang, ditanya lah sama anaknya tuh, sama istrinya kakak gue yang nomor 2, "Kok ini sekarang rumah udah adem, diapain sama papa?" Dibilang gitu. Kata mertuanya bilang begini, mertua abang bang, "Yang namanya makhluk halus, kita nggak punya hak untuk mengusir.
ini cuma sedikit digeser aja kok. Gue kan orang awam ya, semua orang awam nggak ada yang ngerti soal hal-hal goib lah gitu. Maksudnya digeser apa gitu? Entah itu dipindahin ke blok sebelah lah, apa gimana gitu. Kita pun juga nggak paham ya. Entah itu dia emang lagi negosiasi sama itu makhluk lah. Kan kita nggak tahu bang. Satu ketika pohon sengon ini menjadi benalu nih. Benalunya kenapa? Karena melebihi kabel listrik. Oke. Nah, takutnya waspada lah bang. Bila mana ada hujan badai, takutnya tumbang segala macem. Ada rencana mau ditebang nih pohon sengon ini. Entah kenapa yang mau nebangnya itu dia naik bang, naiknya cepet bang. Gergaji ketinggalan di bawah. Dia mau turun lagi nih bang, nggak berani turun. Minta tolong, teriak, tolong gitu. Jadi seakan-akan mau lihat ke bawah tuh kayak di atas gedung. Itu penglihatan dia. Seolah tinggi banget ya. Tinggi banget gitu. Yang mau mengobati orang yang naik ke atas tuh. Mertuanya bang gue bang turun. Ikut bantu. Terus si pohonnya itu gue nggak ngerti diapain sama dia. Akhirnya si yang mau nebangnya itu turun bang, alhamdulillah. Diceritain lah kenapa. Iya gue naik ke pohon sengon ini cepet, begitu gue mau turun nggak bisa, nggak berani gitu. Pas mau digeragaji sama dikampak pun itu kuat banget bang pohon sengon. Padahal yang nggak seberapa gedenya sih, cuman dia bentuknya cepet tinggi aja bang gitu. Pakai kampak nggak bisa, gergaji nggak bisa. Akhirnya didoain itu bang si pohonnya itu. Alhamdulillah bisa. Sama bapak mertua abang gua ini. Akhirnya bisa. Dan setelah kejadian di pohon itu ditebang, yang nebangnya sakit seminggu gitu. Nah, oh iya, ada yang kelewat nih bang. Sebenarnya kejadian mistis di keluarga gua nggak cuma gua doang bang yang dikerjain sama makhluk. Hansip udah pernah bang, terus tukang sate, tukang sekoteng. Nah, kalau Hansip nih yang gua dapat cerita dari warga lah, dari kakak gua juga. Hansip baru nih bang keliling. Jam 1 kan kadang kalau kita dengar suara pentungan tiang listrik, kalau dia ketuk kali 1 berarti jam 1 gitu kan. Hansip tuh teng gitu loh, denger jam 1 nih. Terus balik lagi kalau jam 2 teng 2 kali. Tiba-tiba katanya ada yang ngomong begini, berisik gitu. Pak berisik gitu. Dicarilah sama si Hansip, kok nggak ada orangnya, ya kan? Tadi ada yang ngomong berisik gitu. Terus kan otomatis yang namanya Hansip nggak mungkin mukul satu tiang listrik dong, nyari lagi tiang listrik kan. Dia pukul lagi, berisik, gitu lagi. Terus kayak udah gitu, setelah dia ngomong berisik itu, si makhluknya dia ngelemparin batu kecil lah gitu kan, begitu. Ditimpuk. Sampai si Hansipnya pun jadi emang nggak ketemu. Akhirnya apa bang? Si kuntilanak anaknya bilang begini, di atas. Ada tuh bang di pohon sengon gelantungan. Itu sebelum ditebang itu bang kejadiannya. Tuh Hansip. Nah tukang sekoteng nih bang. Jam 10-an lah itu tukang sekoteng emang bener-bener sepi kan wilayah tuh. Tukang sekoteng lewat. Bang beli gitu. Tuh kuntilanak itu yang ngomong. Emang yang paling jalan itu kuntilanak yang rambutnya acak-acakan, kata kakak gue yang nomor 4. Yang di atas pohon sengon. Yang di atas pohon sengon, yang berani bisa masuk ke rumah tuh. Itu. Bang beli bang. Si abangnya udah, tukang sekotengnya udah nungguin bang, berhenti. Dicari tukang sekoteng nggak ada. Adanya di mana? Di atas balkon gua. Jadi ngadapnya ke lapangan depan. Di tukang sekotengnya tuh lari bang, ninggalin gerobak. Sampai manggil Hansip minta ditemenin. Kabur aja udah. Kabur dah. Gerobaknya di situ. Gerobaknya tinggalin. Hitungan setengah jam apa? Dia manggil security buat nemenin, buat ngambil gerobaknya. Tuh, tukang sekoteng. Terus tukang sate. Tukang sate memang dia nggak lewat depan rumah bang. Emang jaraknya mungkin 10 meter apa 15 meter lah dari rumah gua. Karena memang jalurnya lurus doang.
dari tempat pangkalan di dagang itu pohon sengon masih kelihatan. Oke. Nah, cuman kelihatan dari jauh ya. Kelihatan dari jauh doang begini. Dia bilang jam 12 ada perempuan cakep. Jalannya pun kayak layaknya orang menyentuh tanah. Nah, belilah sate, dibilang kan. Abis dia beli sate, coba ditanya-tanya nih tuh sama si tukang sate. Neng, udah malam masih aja beli sate? Ya bang, lapar, dia bilang gitu. Oh, neng. Berapa tusuk bang? Berapa tusuk neng? Udah nih 15 tusuk aja kan. Gue denger dari orang warga begitu. Enggak lama dia bayar. Harusnya kalau normal orang kan jalan kaki pasti kelihatan dong. Ini udah nggak ada bang. Nggak ada. Orangnya udah hilang lah kan. Tapi si tukang sate ini kayak belum ngebawa itu bukan orang gitu. Nah, selang hitungan berapa menit gitu, uang yang dia kasih itu berubah jadi daun. Tukang sate. Terjadi tuh ya. Terjadi. Makanya semenjak kejadian itu tukang sate ya nggak pernah mau sampai malam, paling jam 9 malam pulang. Habis nggak habis pulang. Oh ya. Pindah tempat lah mungkin dia. Batasnya di tempat itu cuma sampai jam 9. Jam 9. Nah, terus ada lagi tukang jagung rebus. Ini abang-abang keliling nih ya? Abang keliling, pokoknya yang kerjain abang keliling kalau ngansip lah gitu. Jagung gitu, tukang jagung rebus tuh. Dia ngelihat sosok apa ya? Kalau dibilang nangka sih mungkin nangka ya, kayak apa? Terbungkus karung gitu nangka. Kayak nangka dibungkus karung. Nah, kayak nangka dibungkus karung. Tapi anehnya nangkanya kenapa berbuah di pohon sengon? Nalar ya logikanya bang. Ini di pohon sengon bukan pohon nangka ya? Pohon sengon bukan di pohon nangka. Curiga lah si tukang jagung ini. Ditimpuk lah itu pakai batu buat mastiin ini nangka apa bukan sih, karena di pohon sengon gitu kan. Nggak tahu jadi muter bang kepalanya bang. Tek. Pala pocong nongol di situ. Lagi-lagi gerobaknya ditinggalin. Panggil Hansip. Ditinggal kabur lagi. Tinggal kabur lagi. Tuh Hansip nemenin lagi tuh yang tukang jagung rebus buat ngambil gerobaknya, kasihan kan. Diambil lagi gerobaknya, pulang deh tuh. Nah, besokannya ada lagi bang Hansip baru nih bang. Hansip baru tapi belum tahu bedan mana angker mana yang enggak nih bang. Tapi Hansip lamanya masih kerja di situ. Masih kerja. Buat nambah personil kan itu kan. Karena waktu itu sempat kejadian maraknya maling motor. Nah, dia bilang gini pada saat jam 1 tuh. Jam 1 malam. Yang baru bilang begini, gua keliling dulu ya gitu. Yang lamanya bilang begini, hati-hati gitu. Ntar kalau ada yang ngomong, kalau ada yang apa, udah lu jalan aja lurus, nggak usah lu tengok ke belakang atau ke atas lah. Diwanti-wanti, dikasih tahu duluan itu. Terus sama Hansip yang baru, gua nggak percaya sama gituan gitu, bodo amat lah gitu. Dia jalan pas nyampe depan rumah gua yang depan-depanan sama pohon sengon, lagi-lagi si Hansip baru itu ngelihat seperti yang tukang jagung rebus tuh bang. Sosok itu lagi apa namanya nangka yang terbungkus karung kan. Dia curiga pohon sengon tapi ada nangkanya nih ya. Ditimpuk lagi sama dia, tiba-tiba ditimpuk. Kalau yang jagung rebus kan dia muter nih, dia jatuh truk gelinding palanya, gelinding. Pas di depan dia nih pala pocong di situ. Gokil nih dalam hati nih, parah dalam hati itu kan. Udah gempar warga ya kan, yang tukang dagang, bahkan keluarga gua, pokoknya udah tembus kemana-mana itu ya. Nah, semua orang ngalamin ini. Semua orang ngeliat sosok yang sama. Yang dirasain kakak gua, keluarga gua, tante gua gitu kan. Warga sepakat, ini mungkin biang keladinya dari pohon sengon gitu bilang. Ayo kita tebang aja udah gitu. Ya itu yang saya cerita, yang katanya tebang, yang katanya si nebangnya nggak bisa turun gitu loh. Dari kejadian situ, terus apa namanya, yang mertua kakak gue datang, semua aman bang, terkendali.
Untungnya di saat mertua datang itu ya, dieksekusinya. Dieksekusi. Semua terkendali. Nah, sempat punya cerita dari kakak gue yang pertama, dulu ini tempat bekas kuburan. Ya namanya yang tadi gue sebutin. Kalau ada ntar yang mau tanya-tanya, ini ya gue cuma bisa kasih tahu sempat pernah dipakai syuting lah gitu kan. Syuting iklan, syuting film. Rumah susun ini gitu. Mertua kakak gue bilang udah nggak ada apa-apa kan, udah digeser, makhluknya udah nggak bakalan nampakin. Terakhir si mertua kakak gue ini kan meninggal nih bang. Gue yang emang tadi awal nggak pernah ngalamin bang, tiba-tiba gue ngalamin bang. Kejadiannya baru kemarin. Belum lama puasa tahun ini. Iya. Emang sekarang kan ramai nih bang nih. Udah penuh tuh? Penuh sekarang nih, penuh. Anehnya, dia nongolin tuh pas keadaan sepi. Dalam artian sepi nih ya, orang kan pada mudik bang. Oh. Sepi semua bang. Termasuk keluarga gua kan pada mudik nih. Gua doang sendirian bang. Jadi ceritanya nih bang. Banyak rumah kosong di sana ya? Kosong. Pokoknya yang dikosongin sama warga sana kan udah pada mudik. Tinggal nyisa gua nih bang nih sendiri. Gua di rumah nih bang. Pulang kerja jam 11. Gue nonton TV nih bang nih. Karena emang udah mau sahur, gue masak nasi nih jam 1 malam ya. Masak nasi itu sambil mainin HP. HP kalau keadaan masih non aktif, otomatis mantul dong bang. Iya. Nah, posisi TV-nya itu udah gue pindahin bang. Bukan kayak kakak gue yang nomor 2 itu. Jadi si posisi TV-nya ngadepnya ke dapur. Nah, itu gelap tuh. Berarti lo ngadepnya ke daerah pintu. Di pintu lapangan depan. Yeah. Nah, sambil mainin HP, perasaan gue kok nggak enak gitu, ya bang. Kayak ada yang nemenin, kayak ada yang lagi berdiri gitu. Hati was-was, ada lah, ya kan. Curiga nih. Terus gue bangun nih, nyari posisi yang enak sambil duduk. Karena antara dapur sama ruang tamu ada pembatas papan lah gitu kan. Gue sambil main HP, kayak ada yang nengokin pala gitu. Itu bang. Gitu. Karena gue ingat gue lagi masak nasi, gue cek dong nasi gue udah matang apa belum. Itu niatnya gue mau sahur bang. Baru gue buka panci, mata kanan nih, ekor mata kanan gue nih, gue yakin kayak ada orang nih di samping dekat wastafel buat nyuci piring. Pas gue lihat sosok pocong itu emang ada, ngadepnya keluar. Gue lari, kompor gue matiin, gue ngibrit, terus gue sahur di luar bang. Gue nggak sahur di rumah. Lo tinggalin tuh rumah? Gue tinggalin ke rumah dengan keadaan nggak terkunci, cuma gue tutup doang. Akhirnya adik gue perempuan pulang, WA gue, bang lu masak nasi ya semalam? Iya. Kok nggak dimakan? Ntar aja deh ceritanya, gue aja udah. Nah, ternyata yang ngerasain nggak cuman gue, adik gue yang perempuan juga. Gue semalam di sini sendirian kayak ada yang nemenin, dia bilang gitu. Tapi dia nggak ditapakin, baru ngerasain aja. Gue jelasin dah adek gua gitu kan. Oh kalau kayak gitu mah kata adek gua nih, gua nggak usah nginep di sini dah katanya, nginep di rumah teman aja. Jadi gini bang, kembali lagi ke mertuanya kakak gua, mungkin digeser dalam artian jangan ditinggal sendiri, jangan sendirian lah, jangan sampai sepi. Kalaupun sepi lo pasti ditongolin, mungkin ke situ tujuannya. Oh, jadi selagi ada beberapa orang, ya harusnya sosok itu nggak nongol. Itu bang. Pikir gue ke situ sekarang. Nah, gue kan kadang kalau pulang kerja nggak langsung tidur nih bang, main HP dulu, ngerokok dulu, ngopi. Itu dari lantai 4, jam 2, jam 1, sering gue denger suara perempuan nangis. Sering banget. Nah, tangisannya itu jauh. Karena si porsengan itu udah nggak ada, dibikinlah seperti ruangan kantor untuk posyandu. Untuk rapat-rapat RT mungkin. Ini di lantai paling bawah nih. Lantai paling bawah yang nempelnya sama lapangan. Karena yang porsengon itu udah ditebang dibangunnya itu. Gue dengerin di situ bang. Di titik pohon itu. Walaupun udah jadi bangunan. Itu tengah malam jam 2. Gue cek dong. Karena gue mikir kalau kata mertua bang gue yang kemarin udah meninggal, katanya udah nggak ada, udah digeser. Gue cari bang. Takutnya tetangga ribut suami istri lah, diapain kan gitu ya bang. Entah ada yang
main pukul-pukulan lah gitu kan. Zaman sekarang itu yang kita takutin ya. Takutin. Gue untuk memastikan apa sih gitu kan, nggak ada orang bang, nggak ada yang nangis, orang pun nggak ada, emang sepi. Pas gue udah ngecek udah memastikan nggak ada orang nih, gue naik lagi ke atas, baru belum lantai 1 lah, anak bawah tangga denger lagi aja tuh suara tangisan, arahnya itu dari itu. Jadi ada ruangan yang tempat bekas pohon sengon itu, di belakang bangunan itu ada tempat penampungan air pump. Gitu, kayak ada lahan lah apa gimana gue ngerti, kayak taman gitu lah bang. Tempat gue pernah ngelihat sesosok kuntilanak itu emang masih ada, duduk di atas kayak lapangan nih, pasti ada tembok-temboknya, duduknya di situ bang. Cuman gue nggak pernah berani ngomong ke keluarga gue, takutnya wah heboh lagi segala macem. Nggak mau bikin khawatir orang rumah yang lain. Tapi gue keep. Jadi intinya gini bang, kondisi rumah sepi pasti ditongolin. Kalau rame dia nggak mungkin nongolin. Dah itu aja sih. Dan itu terjadi sampai sekarang ya. Dan itu terjadi sampai sekarang, walaupun gua nggak bisa ngelihat dengan secara kasat mata, tapi kalau dengan pikiran kosong atau kita lagi sendirian, itu pasti nampakin dia. Gitu. Setelah kejadian pohon sengon ini bang, komplek itu makin lama makin kesini makin terisi, penuh, rame gitu. Bahkan sempat dipakai beberapa syuting segala macam lah, syuting film, syuting iklan lah gitu bang. Lo mulai nempatin rumah ini dari tahun berapa nih bang? Kalau lo nya ya? Gue nya dari tahun 2010 semenjak gue lulus sekolah di kampung. Oh 2010 udah nempatin rumah ini? Rumah ini gitu. Berarti yang sebelumnya cerita-cerita ini banyak dialami nih kakak-kakak yang emang duluan tinggal di situ? Tinggal di situ ya bang. Sampai akhirnya lo tinggal di situ dan lo rasain semuanya? Rasain semuanya itu bang. Dan semua cerita warga ini jadi makin banyak yang lo terima ya? Makin gue terima gitu. Dan sampai sekarang ini rumah susun ini masih aktif, masih lo tinggalin? Masih aktif, masih gue tinggalin. Bahkan udah rame lah gitu. Oh, waktu pertama kali beli di tahun 2000-an ini, itu emang bangunannya baru dibikin kah atau gimana tuh bang? Jadi bangunannya itu emang udah ada bang, dari zaman maaf nih ya, dari zaman Presiden Soeharto. Oh, dari 80-an itu emang udah ada bangunan? Udah ada bangunan. Rusun itu? Rusun itu udah ada. Dan bentuknya udah seperti itu? Bentuknya seperti itu. Nggak ada renovasi segala macam, pokoknya itu bentuknya aja gitu. Bangunan lama dong? Bangunan lama. Terus berarti kosong, bangunannya udah ada, cuman kosong nggak terisi? Nggak terisi. Sampai keluarganya Bang Mukmin ini masuk, itu masih sepi juga? Masih sepi juga. Berarti emang gedung ini gedung kosong yang akhirnya diisi satu-satu? Iya, seperti itu. Diisi satu-satu, karena rusun itu ada yang ngontrak, ada yang beli sendiri gitu loh bang. Nah karena keluarganya Bang Mukmin ini beli, jadi udah nggak bisa gimana-gimana ya. Habis mau diapain lagi gitu. Mau nggak mau dihadepin tuh ya. Dihadepin itu. Berarti nggak ada di saat tahun 2000-an awal ngisi rumah ini, nggak ada orang tua yang tinggal di situ selain bibi tadi? Ya nggak ada lagi orang tua, karena orang tua kan sama gue di Garut. Di Garut. Berarti orang tuanya itu cuma bibi, yang itu pun pulang pergi ya? Pulang pergi ya. Kadang tadi di Ben Hill, kadang berapa hari di Tanah Abang. Kayak gitu bang. Gitu aja. Dan bibi pun mau nggak mau harus tetap nemenin ponakan-ponakannya tinggal di sana. Betul, ikut ngerasain juga itu penampakan yang dia pikir kayaknya luar logika tapi kok nyata gitu loh. Bahkan sampai si kuntilanaknya sambil ngaca lah, sambil nyisir. Bahkan waktu itu terakhir kata kakak perempuan gua, terakhir dia ngelihat pas begitu pulang sekolah keadaan lampu dimatiin, itu sisir melayang kayak ada yang nyisir. Sisirnya aja yang melayang? Iya melayang. Cuman sosok siap apanya itu nggak ada? Nggak ada. Pas dibuka, pas dinyalain lampu, sisirnya tuh plak. Aduh. Tuh. Ekstrimnya rumah susun itu dulu. Nggak kebayang ya. Cuman kalau untuk suara kayak semacam kayak lagi masak itu nggak ada bang. Pokoknya ya suara anak ayam, suara anak anjing gitu. Nggak ada yang suara dapur berisik-berisik itu nggak ada? Nggak ada. Dan emang cluenya kalau sosok itu mau datang anak ayam tengah malam ini sama lolongan anjing. Sama lolongan anjing. Pokoknya kalau ada suara anak ayam ada di rumah berarti itu sosok ada di dalam rumah. Ini anjingnya pun anjing bener karena anjing tetangga ya? Anjing tetangga bang.
Emang anjing tetangga Emang ya? anjing tetangga. Emang anjingnya ada ya? Ada. Yang nggak ada itu anak ayamnya. Anak ayamnya aja yang nggak ada. Ya itu dia, kalau ada suara anak ayam berarti sosok itu ada di dalam rumah. Tapi kalau suara lolongan anjing pasti itu setan ada di pohon sengon itu. Di luar. Di luar. Karena anjing ini melihat sosok itu duluan. Di luar dia. Barulah keluarga gue yang lihat. Entah itu ngeliat dari jendela lah, dari lubang pintu itulah gitu. Berarti suara binatang malam-malam ini jadi pertanda dengan apa yang dilihat sama dia ya? Iya betul. Itu. Dari tahun 2000 sampai saat ini berarti udah 22 tahun tinggal di sana. Dari bener-bener sepi sampai rame. Sampai penuh sampai sekarang. Penuh sekarang. Dengan sampai sekarang bangunan itu masih bangunan yang seperti awal lo tempatin? Iya. Nggak ada perubahan, nggak ada renovasi? Nggak ada. Ya paling kalau renovasi atap, kayak asbesnya. Perbaikan kecil lah ya? Perbaikan kecil. Waktu itu pernah ada hujan badai sampai asbesnya pun ikut terbang gitu loh. Oh, perawatan kecil doang? Perawatan kecil doang sih bang. Tapi emang nggak ada dipugar atau apa dari bangunannya? Nggak ada. Nggak ada. Dan terakhir Bang Mukmin alamin ini bulan puasa kemarin ya? Puasa kemarin lagi pada mudik keluarga, semua orang mudik juga, keluarga mudik. Itu gua kan karena emang kebentur kerjaan ya, nggak dapet cuti kan. Ya udah mau nggak mau gue sendiri gitu. Ya itulah kejadiannya, pocong itu ada di pas depan pintu kamar mandi, pintu kamar mandi, pas tapel buat cuci piring, di situ dia ngadapnya keluar. Emang yang apa yang dikatakan kakak gua emang tinggi. Gitu. Tinggi, sosok pocongnya ini tinggi. Tinggi banget. Tinggi besar. Dan dia ngelayang. Gitu. Nggak napak. Nggak napak. Dan ini berarti warga kan udah rame nih. Masih banyak cerita-cerita keluar di saat belakangan ini atau udah nggak ada lagi tuh? Kalau apa mungkin ada tapi mungkin nggak cerita atau mungkin gimana? Ada tapi nggak cerita. Soalnya lo masih ngalamin juga ya? Masih ngalamin gitu. Entah emang karena apa ya, sekarang kan setiap warga yang tinggal di situ semua keluarganya komplit bang, rame. Gitu. Jadi waktunya tidurlah kali mungkin mereka ya. Kalau gua kan emang tipikal orang yang masih doyan begadang, pulang kerja masih suka main HP dulu gitu. Ya dengan emang nggak sengaja gue pernah denger yang tangisan lah, ya ketawa lah sampai ditongolin kuntilanak itu emang ternyata memang masih ada. Kalau emang kita sendirian gitu loh. Kalau seperti banyaknya orang kita lagi ngobrol berdua nggak mungkin nongolin dia. Karena apa yang dibicarakan sama mertua abang gue ini digeser. Tapi kan gue masih memikir digeser maksudnya apa? Oh mungkin kita jangan sendirian. Dan mau nggak mau emang harus bertahan sih di sana ya. Karena rumahnya emang udah dibeli. Udah dibeli. Gitu. Karena kan aksesnya pun kita dari rumah mau kemana-mana pun dekat bang. Dan adik ini sampai tahun berapa tinggal di sana bang? Kakak yang perempuan ini yang paling sering ditongolin sampai sekarang masih tinggal di situ? Sekarang udah pisah rumah karena udah married. Oh karena udah nikah tadi ya? Udah married semua gitu. Cuman yang masih bertahan itu kakak yang pertama. Jadi itu bareng sama nyokap. Sekarang kan nyokap udah dibawa balik lagi ke sini gitu. Tapi itu dari zaman sekolah dia sering banget ditongolin sama sosok-sosok yang seperti itu ya. Bahkan kejadian gue kemarin ditongolin pocong itu, mau nggak mau gue cepet pulang tuh bang, mudik bang, maksain. Walaupun emang lebaran kan libur sehari nih kita nih, gue nih kan, tapi gue nggak dapat cuti nih bang, PP nih gue bang, pulang pergi. Berangkat dari Jakarta ke Kuningan Kabupaten Kuningan Jawa Barat, berangkat jam 7 malam, nyampe sana jam 4 subuh. Saya cerita dah sama bang. Oh akhirnya ninggalin rumah juga? Akhirnya gue ninggalin rumah juga bang gitu ya. Gue nggak mau tidur sendirian lah. Ya kan? Jadi waktu ditongolin ini sebelum libur hari H Lebaran. Akhirnya pas di malam itu mau nggak mau nggak bisa cabut katanya mudik. Mau nggak mau harus PP lah, pulang pergi gitu kan. Pulang nyampe sana ketemu kakak gue yang paling tua kan pertama. Gue laporan lah kan. Katanya pocong udah nggak ada, emang nongol, saya bilang gitu kan. Arab gitu bilang. Ternyata kakak gue udah tahu, pocong ada gitu. Dan dari situ semua ceritanya lo kulik ya? Lo kulik dari situ. Makin dikulik lagi tuh ya? Gue gali terus. Akhirnya dia cerita deh tuh, iya dulu ini rumah susun itu sebelum jadi rumah susun emang kuburan tadinya.
tanah wakaf. Jadi si jasadnya, mayatnya ini dioper alih ke Condet. Daerah Condet. Condet Jakarta tuh. Itu dijadiin bangunan rumah susun itu. Rumah susun itu. Bang. Dan sekarang masih tinggal di sana ya? Masih tinggal. Waduh, yang nggak tahu nanti akan ada apa lagi ya? Pokoknya kalau diceritain lagi mah, aduh, nggak kuat lah saya juga sebenarnya. Ternyata masih ada gitu. Nggak mau dihadepin ya bang? Ada dihadepin, cuman ya kalau apa namanya, ya kalau sendiri sih pasti berasa lah gitu. Berarti sampai sekarang masih sendiri. Kalau gue sendiri di rumah, kayak gue mendingan keluar. Mendingan gitu. Keluar ya. Sampai saat ini. Kayak gitu bang. Jadi emang nggak ngebiarin sendirian ya? Nah, kayak gitu bener ya. Kalau sendirian pasti ada aja yang ada aja gangguin yang nongol gitu. Gue selalu nongkrong itu di depan rumah, di depan pintu ya bang. Berarti lantai paling atas dong. Ada balkonnya. Gue kalau main HP begini nih bang, ada aja perasaan yang nemenin gitu. Bukan halusinasi ya. Iya. Nyatanya emang berasa gue gitu bang. Mau nengok, perasaannya ada tuh ya, kuat ya. Ada kuat itu. Pas mau ditengok nggak ada gitu. Kadang dari bawah kayak ada orang mau naik ke tangga. Rambutnya sih mungkin kalau dari atas kelihatan bang, kalau ada orang mau naik tangga ya. Tapi pas dulu nggak ada. Ya. Dan ini tempat lo nongkrong ini tempat yang sosok tadi ada itu. Ya, sering pada nongkrong itu. Yang dulunya di tahun 2000-an. Dan tangga aksesnya ya udah cuma itu aja. Itu ada. Nggak ada akses lain bang. Situ aksesnya tuh naik turun. Semuanya di situ ya. Semua di situ. Sekarang udah full. Yang tinggal di sana. Full. Kalaupun saya ditinggal sendiri nggak mau kapok. Walaupun udah rame, lo tetap nggak mau pulang sendirian di rumah. Dengan keluar ya. Dengan keluar. Gila, ngeri banget. Dan sampai saat ini yang lapangan belakang nih, itu masih gelap sih bang. Masih gelap. Sampai sekarang walaupun udah rame, lapangan ini masih jarang dipakai. Sekarang untuk saat ini karena udah direnovasi ya, lapangan yang di belakang rame. Tapi jaraknya enggak sampai pagi. Ya, gue bilang tadi paling jam 10 udahan, jam 9 udahan. Ya kepake pun karena warga juga udah rame ya. Udah rame gitu kan. Udah nongkrong-nongkrong, mungkin dagang atau apa gitu-gitu ya. Ya cuman yang jadi permasalahannya halaman belakang itu harus dikasih lampu lah gitu. Ya, itu sampai sekarang masih belum gelap. Kalau malam masih gelap masih aja gelap. Terus. Makanya begitu gue kalau lagi masak kompor ngadepnya kan ke belakang tuh. Gue takut banget, takutnya ada perasaan tuh kayak ada yang mau lewat gitu. Nah itu. Dan emang harusnya nggak boleh didiemin gelap sih ya, karena ya takutnya hal-hal itu terjadi lagi, apalagi historinya daerahnya emang udah daerah angker yang banyak orang jadi saksi sama sosok-sosok yang ada di sana. Iya betul. Banyak banget orang yang jadi saksi. Banyak, nggak cuma warga yang tukang dagang pun banyak. Seterkenal itu tempat ini angkernya. Terkenal itu. Ini mungkin teman-teman yang di daerah Tanah Abang atau Jakarta Pusat mungkin tahu tempatnya ya. Nah mungkin nggak usah di-spill langsung tempatnya, tapi kalian bisa tulis di kolom komentar gimana yang dialamin sama Bang Mukmin kali ini nih. Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Apakah pernah ada yang ngerasain juga? Apakah ada yang tahu cerita-cerita yang ada di tempat ini? Kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Bang Mukmin, makasih sekali lagi ya udah mau cerita di Narasi Misteri. Sama-sama bang. Bang ada Instagram atau apa nggak yang mungkin bisa di-share nih buat teman-teman? Ada. Apa tuh? Almi Mukmin 26. Nah nanti kalian juga bisa lihat di bawah tuh Instagramnya. Almi Mukmin 26. Nah oke. Jangan lupa buat teman-teman di-share video ini jika kalian suka. Jangan lupa di-like juga. Biar kita bisa terus menceritakan pengalaman di luar nalar dari orang-orang di luar sana. Bang sekali lagi terima kasih banyak ya. Sama-sama bang. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi, kalian juga bisa ceritain di Narasi Misteri. Tinggal DM ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Ya udah, terima kasih buat yang sudah nonton video ini sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri. Kalau gitu, gue Randi Mulya pamit, mewakili Bang Mukmin pamit. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin,